Assalamualaikum guys, kali ini saya akan membuat nasi kuning, salah satu menu sarapan favorit Makassar. Nasi kuning khas Makassar ini umumnya disajikan dengan mie goreng, daging sapi dan telur atau ayam. Kemudian ada kentang kering, sayur labu siam, abon sapi, sambal, paru goreng, dan acar timun. Untuk tahap awal, saya buat dulu kentang keringnya dengan menyiapkan 360 gram kentang. Kentang ini saya kupas kemudian cuci bersih. Setelah itu saya parut dengan alat parut seperti ini. Setelah semuanya diparut, saya bilas sebanyak 3 kali. Kemudian taburi dengan setengah sendok makan kapur sirih. Aduk rata, lalu rendam selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya agar kentang menjadi renyah. Setelah direndam, bilas kentangnya. Lalu goreng hingga kering dan berwarna keemasan. Karena pelengkap nasi kuning ini banyak, jadi saya siapkan dulu yang bisa disimpan lama seperti kentang kering ini. Jadi kentang kering ini biasa saya buat sehari atau jauh-jauh hari sebagai stok nasi kuning karena tahan lama. Nah, ini kentangnya sangat renyah guys. Selanjutnya saya siapkan bumbunya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting yang akan saya haluskan. Kemudian ada juga gula merah, garam, dan kaldu jamur. Cara membuatnya, tumis rempah yang sudah dihaluskan. Kalau mau harum, bisa tambahkan daun jeruk. Aduk hingga harum. Lalu tambahkan gula merah, garam, dan kaldu jamur. Aduk hingga gula merahnya meleleh. Kemudian kita masukkan kentangnya. Lalu aduk hingga bumbu dan kentang tercampur rata. Selanjutnya, saya siapkan abon sapi. Untuk abon sapi ini bisa kita beli yang kemasan di pasaran.
atau dibuat sendiri di rumah. Bagi yang ingin membuat sendiri, link resep ada di deskripsi bawah ini. Pelengkap selanjutnya yaitu paru goreng. Di sini saya siapkan 300 gram paru sapi. Paru ini saya rebus dulu sebentar dengan campuran daun jeruk dan garam untuk menghilangkan amisnya. Rebusnya tidak perlu lama, cukup hingga berubah warna saja seperti ini. Lalu angkat, kemudian buang airnya. Setelah itu, masukkan kembali ke panci. Tambahkan serai dan jeruk, daun salam, gula merah, ketumbar halus, garam, dan air asam jawa. Masak hingga airnya berkurang setengah. Setelah itu, panaskan minyak. Lalu goreng hingga berwarna kecoklatan. Nah, paru goreng ini akan berubah menjadi lebih gelap apabila sudah diangkat. Selanjutnya, saya buat sambalnya. Untuk sambal, saya siapkan cabai keriting dan cabai rawit, jumlah sesuai selera. 3 siung bawang merah, gula merah, garam dan terasi. Langkah pertama, tumis bawang merah yang sudah dihaluskan. Aduk hingga harum. Masukkan terasi, garam, lalu masukkan cabai keriting dan rawit yang sudah dihaluskan. Masukkan juga gula merah. Aduk hingga rata. Apabila minyak sudah terpisah dari cabainya, artinya sambal sudah siap. Selanjutnya, saya buat nasi kuning. Di sini saya siapkan 1 liter beras. Lalu saya bilas dulu 3 kali. Setelah itu masukkan garam, daun pandan, serai, dan daun salam. Lalu saya siapkan 800 ml santan. Campurkan dengan 2 hingga 3 sendok makan kunyit bubuk. Kemudian tuang ke beras. Aduk sebentar. Lalu masak hingga matang. Hidangan pelengkap selanjutnya, topak lada. Topak lada ini salah satu hidangan daging sapi pilihan selain ayam. Untuk hidangan topak lada ini saya sudah buat di video sebelumnya. Untuk
linknya silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Biasanya topak lada ini dilengkapi dengan telur rebus yang biasanya dicampur di kuah topak lada seperti ini. Hidangan selanjutnya yaitu sayur labu siam. Bahan-bahannya sebagai berikut. Untuk labu siam kita potong-potong seperti ini ya. Cara membuatnya: panaskan minyak goreng, lalu masukkan bumbu halus. Lalu masukkan kunyit bubuk, masukkan daun salam, lengkuas geprek, daun jeruk, serai, masukkan juga lada dan garam. Saya masukkan juga beberapa surut gula merah atau bisa dengan gula pasir. Tumis hingga wangi. Lalu masukkan labu siam. Tuang secangkir air. Aduk rata. Lalu tutup hingga labu siam matang. Setelah itu tuang santan. Lalu tambahkan kaldu ayam bubuk secukupnya. Kemudian kita masak hingga kuah santannya mendidih. Setelah mendidih, sayur labu siam sudah siap dihidangkan. Hidangan selanjutnya, mie goreng. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Cara membuat: pertama-tama didihkan air, lalu masak mie telur hingga matang. Setelah itu angkat dan tiriskan. Selanjutnya, haluskan rempah yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Untuk cabai keriting ini opsional ya, bisa dipakai bisa tidak. Saya tuang sedikit air agar mudah hancur. Kemudian panaskan minyak goreng. Lalu tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Aduk hingga aromanya keluar. Masukkan garam dan lada secukupnya. Aduk rata. Kemudian masukkan kecap manis, kecap asin, lalu masukkan minyak, aduk rata.
Lalu tambahkan kaldu ayam bubuk secukupnya. Aduk rata. Jangan lupa dicicipi dulu ya. Saya tambahkan sedikit kecap lagi. Nah, sekarang mie goreng kita sudah siap. Bahan pelengkap selanjutnya yaitu acar timun. Untuk acar timun ini sebenarnya opsional aja, bisa pakai bisa tidak. Untuk membuatnya, siapkan timun, lalu potong-potong seperti ini. Setelah itu, tambahkan garam, gula pasir, cuka, dan air. Bisa juga ditambahkan bawang merah iris. Nah, sekarang semua hidangan nasi kuning kita sudah siap. Nasi kuning khas Makassar ini selain dilengkapi dengan lauk paru dan daging sapi, biasa juga dilengkapi dengan ayam yang ditumis kecap. Hanya saja di video ini saya tidak siapkan pelengkap ayamnya ya, karena hidangan pelengkap daging sapi ini yang selalu jadi favorit termasuk keluarga saya. Nah, sekarang nasi kuning ini sudah siap dinikmati. Selamat mencoba ya.